Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah kita lakukan, mudah-mudahan diberikan keberkahan, dan apa yang kita harapkan berupa kebaikan, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahannya. Indonesia berbagai ragam suku, budaya, adat istiadat tentu sangat banyak ya, apalagi mengenai perihal peribadatan. Di Banten ada yang namanya Sunda Wiwitan, masyarakat Baduy. Kemudian di Jawa juga ada yang disebut dengan Kejawen. Konsep ketuhanan Jawa atau biasa disebut dengan Wait Sang Hyang Ismaya atau Sang Hyang Ismoyo dalam kurung Semar ya. Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu telah mengenal sesuatu bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat dengan nama Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jauh sebelum agama masuk ke tanah Jawa dan sampai ke tradisi saat ini yang dikenal dengan Kejawen, yang merupakan tanah pengurinaning urip atau tatanan berdasarkan dengan budi perketi yang luhur. Keyakinan dalam masyarakat mengenai konsep ketuhanan adalah berdasarkan suatu yang real atau sebuah kenyataan atau kesunyatan yang kemudian direalisasikan dalam peri kehidupan sehari-hari dan aturan positif agar masyarakat Jawa dapat hidup dengan baik dan bertanggung jawab baik dalam sekitar maupun dengan alam. Mengenai Gusti Kang Mubreng Dumadi, Sang Hyang Ismoyo, Ismaya ataupun dalam kurung Semar, mengatakan bahwa Gusti Kang Murbeng Dumadi ingin dipapaten tetap siji, amargene tukule kepercayaan lan ogomo soko kahanan zaman bongso lan budoyo kang bedo-bedo Kang Murbeng Dumadi iso mewujud opo wae ananging kemewujudan iku dede Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia atau menggunakan kata lain, Tuhan yang Maha Esa itu disembah, dijunjung oleh semua manusia tanpa kecuali, oleh semua agama dan kepercayaan. Sejatinya Tuhan yang Maha Esa itu satu dan tidak ada yang lain. Yang membedakannya ya cara menyembahnya saja dan memujanya tentunya. Di mana hal tersebut terjadi karena munculnya agama dan budaya dari zaman dahulu, yaitu atau waktu bangsa yang berbeda-beda. Kemudian Sang Hyang Ismoyo dalam kurung Semar berkata sesungguhnya ada 3 hal yang mendasari masyarakat Jawa mengenai konsep ketuhanan, yaitu yang pertama, kita bisa hidup karena yang menghidupkan. Ya, ini poin nomor 1. Jadi sebelum agama Islam hadir di Pulau Jawa, mereka dengan keyakinannya sudah mengatakan bahwa manusia bisa hidup, ada yang menghidupkannya. Yang memberi hidup dan yang menghidupkan kita adalah Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian nomor 2, hendaknya dalam hidup kita berpegang pada rasa, yaitu dikenal dengan tepo seliro, yang artinya bila kita merasa sakit, dicubit, maka hendaklah jangan mencubit orang lain. Kalau kita tidak mau diusili, janganlah mengusili orang. Kalau kita tidak mau digibah, janganlah kita menggibah orang lain, dan seterusnya. Kemudian nomor 3 dari perkataan Sang Hyang Dumadi atau Ismoyo, dalam kehidupan ini jangan suka memaksakan kehendak. Kehendak apa? Kehendak orang lain, atau dalam bahasa Jawa ojo seneng makso. Jangan suka memaksa.
Seperti apa? Bila kita memiliki suatu pakaian yang sangat cocok dengan kita, belum tentu baju itu akan sangat cocok dengan orang lain. Karakter orang berbeda-beda. Kemudian kaki semar memberikan piwulangnya mengenai konsep dasar penghayatan makhluk kepada Khaliknya, kepada Tuhannya, yaitu manusia harus mengetahui 7 sifat kang murbeng dumadi. Begitu. Nomor 1, Tuhan itu satu, tunggal, esa dan tidak ada yang lain. Dalam bahasa Jawa disebut Gusti Kang Murbeng Dumadi, ya. Nomor 2, Tuhan itu bisa mewujud apa saja, tetapi pewujudannya itu bukanlah Tuhan, ananging mewujudkan iku dede Gusti, yang artinya yang berwujud itu adalah karya Allah, seni dan kekuasaan Allah. Kemudian nomor 3, Tuhan itu ada di mana-mana. Menurut kepercayaan dahulu, dadi ojo salah panopo mulo nengendi papano ugo ono Gusti. Maksudnya walaupun Tuhan ada di mana-mana, Tuhan itu ya satu juga, yang artinya di mana-mana itu pengetahuan Allah, rahmat Allah itu di mana-mana. Nang awakmu ugo ono Gusti, di badan kita juga ada Gusti Allah. Begitu. Maksudnya manusia itu dalam lingkupan Tuhan secara jiwa, raga, zohir maupun batin. Kemudian Tuhan ada di dalam dirinya setiap manusia. Tak merasakannya dengan panca indera yang dapat dirasakan dengan roso, ya, dengan roso bahwa dia ada, ananging ojo sepisan-pisan awakmu ngaku aku Gusti. Artinya maksudnya manusia harus sadar jiwa dan raga ini hanyalah karya Allah, ini adalah kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia ada dalam manusia, tetapi jangan sesekali manusia mengaku dia. Kemudian nomor 4 adalah Tuhan itu langgeng. Tuhan itu abadi, dari masa dahulu sampai sekarang, esok dan seterusnya. Ya, langgeng. Tuhan itu abadi. Gusti Kang Murbeng Dumadi tetaplah Tuhan dan tidak akan berubah. Nomor 5, Tuhan itu tidak tidur, ya. Gusti Kang Murbeng Dumadi ora nyare, yang maksudnya adalah Tuhan itu mengetahui segala dan semuanya. Tak ada satupun yang hilap dari pengawasan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Nomor 6, Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang, maksudnya Tuhan itu maha adil dan tak membeda-bedakan kepada makhluknya. Siapa yang berusaha, dia akan mendapatkan. Seseorang yang menanam cabai pasti akan membuahkan cabai. Seperti itulah, orang yang menanam kebaikan akan mendapatkan kebaikan, orang yang menanam keburukan pasti dia akan menuai keburukan tersebut. Kemudian dari konsep yang 7 yang terakhir adalah Tuhan itu maha kuasa. Apa yang diputuskan tak ada yang dapat menolaknya, khairihi wa syarihi minallah. Dengan menyadari hal tersebut, manusia diharapkan satu, manungsa urip ngunduh woke pekertine dewe-dewe. Maksudnya manusia kan menerima apa yang ditanam. Bila baik yang ditanam, maka yang baiklah akan ia terima. Nomor 2, manusia hidup saat ini adalah hasil proses dari hidup sebelumnya, atau manungsa urip tunimbal soko biyen. Neng percaya marang tumimbal. Ada petuah yang mengatakan apabila kamu hendak melihat hidupmu kelak, maka lihatlah hidupmu sekarang.
Bila hendak melihat hidupmu yang lalu, maka lihatlah hidupmu sekarang. Nomor 3, manungso urip nggowo apese dewek-dewek. Luar biasa ini. Maksudnya agar kita menghilangkan sifat iri, dengki, tamak, sombong, takabur, jahiliyah dan lain sebagainya. Sebab saat mati tak ada sifat manusia, tak ada sifat duniawi tersebut yang dibawa mengantarkan kita menghadap sang ilahi Robbi. Itu. Kemudian manusia tak akan mengerti rahasia Tuhan ya. Itu konsep-konsepnya. Ati lan pikiran manungsa ora bakal iso mengerteni kabeh rencananing Gusti kang murbeng dumadi. Artinya maka manusia hiduplah sak madyo dan tak perlu enggek mongso ada petuah mengatakan hiduplah dengan usaha tapi janganlah dengan harapan, karena bila gagal maka yang merasakan diri kita juga. Itulah artinya kurang lebih. Kemudian maka dalam hal ini Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Ismaya atau dalam garis kurung, tutup kurung Semar, kaki Semar menganjurkan manusia memohon dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan eling lan percaya, sumarah lan sumeleh lan mitutu kepada Yang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Sumarah, berserah, pasrah, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sumarah manusia diharapkan percaya dan yakin akan kasih sayang dan kekuasaan Gusti kang murbeng, bahwa Dia Allah itu yang mengatur dan akan memberikan kebaikan dalam kehidupan kita semua sebagai manusia. Keyakinan bahwa apabila ia menghadapi gelombang kehidupan maka Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian nomor 2, ada yang disebut dengan sumeleh, yang artinya patuh dan bersandar kepada Allah yang Maha Esa. Manusia sebagai hamba hanyalah berusaha dan adapun keberhasilannya tergantung kuasa Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan sumeleh ini manusia diharapkan tak mudah putus asa dan teguh dalam usahanya. Wala ta'asu min rahmatillah, dan janganlah kamu berputus asa, bahwa sesungguhnya Allah tidak suka, tidak menyukai manusia yang berputus asa. Kemudian nomor 3, ada yang disebut dengan mitutu, yang artinya adalah patuh, taat dan disiplin. Ini poin penting nih bagi kita manusia di akhir zaman. Sang Hyang Ismoyo Semar ketika itu selalu memberikan petunjuk dan petua dengan penuh kesabaran. Setiap perkataan adalah budi pekerti. Ya. Budi pekerti apa? Tentunya budi pekerti yang luhur. Itu adalah masih sebagian ajaran beliau kecil. Sebagian kecil. Satu kata sederhana yang jika didefinisikan menjadi panjang, dan jika kita mulai menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari akan membuat kita menjadi manusia berbudi pekerti yang luhur, memayu, hayuning bawono, ciri-ciri manusia sejati, manusia pilihan. Ya, sangat hebat sekali. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.